Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Buka Suara. Saatnya Anda buka mata, buka telinga, karena kami di Buka Suara. Jadi, untuk edisi kali ini masih bersama saya, Andika Nugraha. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak sekali, terutama untuk obrolan tentang generasi Z, yang tentunya akan jadi sangat menarik. Tapi sebelum itu, saya ingatkan untuk teman-teman, pendengar, penikmat, dan pemirsa tentunya bisa menyaksikan tayangan ini tidak hanya di YouTube channel RRI Net Bengkulu, tapi juga bisa melalui aplikasi RRI Digital atau juga lewat audio streaming kami di rri.co.id. Baik, jadi sebelum kita mulai obrolan, kita perkenalkan dulu narasumber kita di kesempatan kali ini. Saya udah bersama Mbak Ayu Wijaya MSI selaku Kasubag MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian ada Mas Adrian Vitiva selaku mahasiswa pertukaran pelajar ya. Apa kabar Mbak sama Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Ini menarik obrolan kita karena kita akan ngomongin tentang revolusi mental generasi Z untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kalau ngomongin tentang Indonesia Emas 2045, tentu ini sesuai dengan nawacitanya pemerintah lah, menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kan runtutannya cukup banyak ya, kalau kita hitung dari sekarang 2025 ke 2045, ada cukup panjang lah waktunya. Kalau ini dia berbicara tentang generasi Z, memang 20 tahun lagi tuh mereka yang akan jadi pemimpin. Tapi yang jadi titik persoalan adalah bagaimana selaku generasi Z ini menyikapi perannya gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Ayu sendiri gimana itu melihat ya fenomena sekarang lah generasi Z, kita tahu bahwa mereka yang sekarang sangat powerful di sosial media, mereka yang sepertinya punya banyak konten di sosial media. Gimana peran mereka untuk 2045? Oke. Ya benar ya yang dikatakan Bang Dika tadi bahwa 20 tahun lagi kan jaraknya dari 2025 ke 2045 20 tahun lagi ya. 20 tahun lagi tuh mereka nih yang akan memimpin. Mereka yang akan jadi sumber segala kebijakan dan segala macamnya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, Gen Z ini sangat-sangat powerful di media sosial, tapi memang ada sedikit minusnya mungkin ya. Nah, minusnya inilah yang harusnya menjadi PR buat kita semua gitu. Karena ini kita harus carikan solusinya, nggak bisa kita terus langsung ngejudge mereka, wah mereka mentalnya lemah nih, mereka selalu merasa bahwa mereka layak untuk ini, tapi begitu nggak dapet mereka langsung down segala macam gitu kan. Nah, ini yang harus kita carikan solusinya supaya nanti mereka lebih siap untuk menjadi pemimpin ataukah kemudian untuk menjadi pembuat kebijakan di 20 tahun mendatang kayak gitu. Jadi kalau sekarang itu kan banyak yang bilang kita tuh bukan menuju Indonesia emas tapi malah menuju Indonesia cemas gitu ya, loh, betul. ya kan. Dengan nah, yang ini nih yang harus kita garis bawahi. Ini harus kita carikan solusinya. Bukan kita berkutat pada masalah tapi kita harus cari solusinya sih kayak gitu. Ini juga kan berbicara tentang revolusi mental nih, merupakan program pemerintah juga. Tapi kalau kita ngomongin revolusi mental mungkin banyak yang belum terlalu memahami konteks revolusi mental. Nah, kalau menurut Mbak Ayu itu revolusi mental itu sebenarnya seperti apa, Mbak? Oke, jadi kalau ini karena saya dari sosiologi ya, jadi melihat bahwa revolusi mental ini tuh sebenarnya adalah sebuah transformasi. Transformasi ini pasti adalah sebuah perubahan, tapi bukan hanya sekedar perubahan yang dangkal, tapi perubahannya yang sangat mendalam gitu loh. Lebih kepada jangkauannya, kemudian kedalamannya itu seperti apa. Jadi bukan hanya sekedar berubah kayak misalnya kita berkirim pesan kalau dulu dari SMS ke WhatsApp, ya kan? Itu kan hanya perubahan sosial. Tapi ada sebuah perubahan-perubahan yang dalam lebih kepada bagaimana pola pikirnya, bagaimana cara berperilakunya, dan juga bagaimana cara kita memandang bukan hanya untuk masa depan, tapi memandang diri kita hari ini seperti apa, siapa kita sekarang, dan kita tuh mau menuju kemana. Nah, transformasi inilah yang kita butuhkan dalam revolusi mental. Jadi kita tidak hanya mengubah kebiasaan-kebiasaan mereka. Oh nanti kita kebiasaan-kebiasaan seperti kalau dulu kan kita mau bersilaturahmi itu harus bertemu tatap muka. Oh sekarang bisa online, bisa lewat SMS aja, bisa lewat WhatsApp misalnya. Nah bukan hanya sekedar itu yang kita ubah gitu loh. Tapi bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang bisa mendorong mereka untuk bisa berpikir. Kayak tadi kita udah ngobrol banyak juga ya. Lebih bisa ngerasain empatinya, lebih bisa ngerasain kayak bertanggung jawab terhadap sesuatunya. Nah itu yang harus kita revolusi sebenarnya mentalnya. Gitu. Oke, ini menarik. Kita ke Mas Adrian nih. Mas Adrian ini kan pada masa perkuliahan ini
mempunyai pengalaman bertukar pelajar gitu ke India, lebih tepat India Indonesia di Youth Leadership Action Program. Mungkin bisa cerita sedikit ya. Ini kan sampai sekarang pun sebenarnya pertukaran pelajar itu masih ada. Ya, sampai detik ini pun masih ada mahasiswa Indonesia yang ke luar negeri, begitupun sebaliknya. Pengalaman apa sih yang didapatkan di sana? Mengingat Mas Adrian itu sebenarnya juga hampir menyentuh Gen Z, tapi dia milenial akhir katanya. Mungkin bisa cerita pengalamannya dulu tuh. Apa sih, bagaimana bisa dapat kesempatan seperti itu? Dan mungkin ada teman-teman juga, karena kita yang mendengarkan podcast, yang menonton juga banyak juga di umur yang sama, mungkin mau mencari kesempatan. Mungkin bisa cerita sedikit pengalaman. Jadi masih berkaitan dengan revolusi mental tadi ya, perubahan pola pikir, tindakan, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya salah satu keuntungan kita ikut pertukaran pemuda, ikut pertukaran mahasiswa itu kita bisa membuka pikiran-pikiran atau pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak bisa kita dapatkan apabila kita berdiam di satu tempat. Jadi beberapa waktu lalu saya memang ikut kegiatan pertukaran pemuda antar negara. Jadi saya berkesempatan menjadi kandidat dari Bengkulu untuk ke India bersama 23 pemuda lainnya seluruh Indonesia. Ya. Okay. Jadi kita di India itu kita pergi ke 3 kota, ada Hyderabad, Agra, sama New Delhi. Jadi di sana kalau di tahun saya kemarin, karena memang setiap tahun itu tema kegiatannya berbeda. Itu lebih ke entrepreneurship sama juga ke pertanian. Jadi memang kita diajak ke salah satu tempat yang bisa dibilang paling kering di sana, tapi mereka mengolah tempat paling kering yang kalau kita tahu kalau tempat paling kering itu susah untuk menumbuhkan tanaman, susah untuk bercocok tanam, mungkin peternakan juga susah karena cari pakan juga susah ya. Tapi mereka bisa mengubah tempat yang paling kering itu menjadi tempat yang subur yang akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi menurut saya untuk ikut-ikut pertukaran pemuda dan lain sebagainya itu salah satu cara untuk mengubah pola pikir tadi. Apa yang kita tidak tahu, apa yang mungkin kita cuma bisa lihat di internet, itu bisa kita lihat langsung dan belajar langsung dari ahlinya di sana. Jadi revolusi mental tentang pola pikir, tentang mendapatkan perilaku yang baru, dan juga tentang sikap ya, karena kita di sana juga bukan hanya Indonesia dan India, jadi itu ASEAN, jadi bukan hanya Indonesia. Waktu tahun saya kemarin itu dibagi 2, jadi kami bersama perwakilan dari Malaysia, perwakilan dari Laos, Myanmar, dan juga Thailand bersama-sama untuk belajar di situ. Jadi memang ya perubahan pola pikir itu sangat-sangat didapatkan ketika kita mengikuti program seperti ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita belajar kultur yang baru gitu ya di negara orang. Karena kalau kita cuma lihat, ya di Indonesia sekarang orang tuh melihat tren itu hanya dari sosial media gitu ya kan Mbak. Dan problemnya generasi Z sekarang adalah ya itulah yang akan mereka panuti, apa yang mereka lihat. Tapi kalau kita melihat peran teknologi, nah ini kan kita berbicara kalau sosial media udah pasti ada peran teknologi. Nah kalau bagi Mbak nih dari sudut pandang Mbak ya, seberapa besar nih sebenarnya pengaruh teknologi ini, perkembangan teknologi ini sama akhirnya pola pikir yang membentuk seorang generasi Z ini? Ini ngaruh banget sih, Bang Dika. Jadi kayak kita kan sebagai milenial ya, mungkin ada yang boomer juga di sini kan, boomer dan banyak boomer sih banyak boomer ya. Tapi kita kan ngerasain ya bagaimana pola pikir kita dalam menghadapi suatu permasalahan itu kalau dibandingkan dengan Gen Z sekarang tuh jauh berbeda. Kayak misalnya tadi yang saya bilang, oh dulu kalau mau silaturahmi kita tuh harus ketemu, salim, ya kan. Nah kalau sekarang ya udahlah gampang, kita bisa Zoom aja. Nah kata-kata gampangnya ini yang menjadi menurut Gen Z itu semua tuh bisa dilakukan dengan mudah lewat teknologi. Bahkan kalau karena saya di akademisi ya. Jadi kalau misalnya ngasih tugas itu dalam waktu 5 menit tuh tugas sudah selesai. Karena ada ChatGPT, ada DeepSeek, ya kan, ada Gemini. Jadi mereka bisa memanfaatkan itu. Nah, tapi pemanfaatannya ini yang kadang-kadang kurang pas. Nah, makanya ini memang nggak bisa kita langsung lepaskan karena kita harus bantu mereka untuk ngarahin. Gitu. Nah, kemudian juga bagaimana mereka yang biasanya terkoneksi secara digital itu kurang bisa terkoneksi secara sosial pada saat ketemu langsung. Mereka kalau misalnya di postingan-postingan nih atau kemudian mereka bikin video TikTok lah atau segala macam itu mereka luas banget. Ya kan? Wah, tapi begitu kita ajak ketemu langsung, ngobrol, itu mereka banyak yang nggak bisa menyampaikan apa yang sebenarnya mereka ingin sampaikan. Karena mereka tidak ada panduan dari ChatGPT-nya atau DeepSeek-nya. Gitu. Jadi terbata-bata. Dan mereka juga kepercayaan dirinya itu menjadi jauh berbeda pada saat mereka di belakang layar dan pada saat mereka bertemu langsung sama people gitu lah. Ya kan? Jadi pas ketemu langsung kayak, aduh aku bisa nggak ya?
gitu lah. Jadi saya sering ngasih tantangan, yaudah kita coba deh selama mata kuliah saya, kalian nggak pegang HP, ya kan? Coba sekarang kemukakan pendapat kalian. Menurut kalian, gitu kan? Pada saat kalau kita dulu kan, langsung menurut saya tuh kayak gini. Iya. Kita bisa mengeluarkan apa yang kita pikirin. Tapi sekarang tuh mereka untuk itu aja nggak tahu gitu lah, ya kan? Karena mereka udah nggak punya kemampuan untuk berpikir secara kritis. Beberapa. Tidak semua, tidak semua. Gitu. General ya. Iya, tidak semua, tapi rata-rata tuh seperti itu sekarang. Jadi harus ada pegangan dulu untuk membackup, baru mereka bisa bertindak gitu loh. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Kayak misalnya tiba-tiba lampu mati, wifi mati seharian, itu udah mereka kayak, wah ini kayak orang kesetanan ya kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena tidak terpikir di mereka untuk melakukan aktivitas fisik yang biasa dulu kita lakukan, main layangan, main congklak, main kelereng gitu. Kalau sekarang kan bocil-bocil udah semuanya dari ketergantungan. Konten. Ibaratnya cita-cita mereka sekarang kan konten kreator semua. Betul. Ya. Bang Dika salah satu panutan juga ya kan untuk di Gen Z gitu loh. Ya kan? Nah jadi di situ, jadi peran teknologi itu sangat berpengaruh terhadap pribadi mereka. Kalau yang dari kami lihat ya dan apa yang saya temukan setiap hari. Jadi karena tadi kalau di sosiologi itu ada yang namanya teori simulakra. Jadi simulakra ini adalah melihat apa yang ada di media sosial itu sebagai hal yang nyata. Padahal kan belum tentu. Kayak saya postingannya religius terus nih tiap hari. Padahal untuk orang yang kenal sama saya kayak, bullshit lah misalnya gitu ya kan. Tapi orang yang tidak kenal saya menjadikan itu, wah ternyata Mbak Ayu tuh kayak gini-gini. Nah itu yang jadikan panutan. Begitu ketemu aslinya saya, kecewa mereka. Karena ekspektasinya terlalu tinggi. Betul. Nah akhirnya mempengaruhi lagi bagaimana pemikiran-pemikiran selanjutnya. Gitu. Terus isunya gitu segala macam. Kalau Mas Adrian sendiri, ini kan ya mungkin gesekan Mas Adrian ini sama teman-teman generasi Z tuh ya bisa dibilang hampir sangat dekat gitu ya, karena apa yang biasa Mas Adrian alami gitu ketika mungkin berinteraksi dengan teman-teman yang ya hampir sebaya lah seperti itu. Apalagi mungkin kalau kita tadi Mbak Ayu sempat menyinggung soal attitude ya. Ini problem Gen Z tuh yang sekarang cukup besar adalah attitude ya. Banyak yang mempertanyakan attitude dalam tanda kutip generasi Z ini. Jadi ya mungkin itu karena mereka menganggap bahwa minimnya interaksi langsung. Karena kalau dulu mungkin di anak-anak generasi milenial bahwa bertemu orang tua sungkan itu adalah nomor satu gitu. Wah enak nih sungkan nih. Tapi pada level generasi Z sekarang kata sungkan sepertinya agak mulai menghilang gitu, karena kadang mereka bisa aja gitu masuk ke dalam satu tempat tanpa bilang permisi gitu. Nah kalau Adrian gimana tuh ngeliatnya? Iya, seperti yang kita tahu Bang ya, generasi Z itu generasi yang tumbuhnya sangat akrab dengan internet. Jadi mereka generasi yang paling terekspos dengan internet. Mereka juga generasi yang paling cepat untuk mendapatkan informasi melalui internet dan lain sebagainya. Dan ya seperti yang tadi disampaikan Mbak Ayu, kalau internet itu punya banyak sekali manfaat positif maupun dampak negatifnya apabila kita tidak bisa menggunakannya secara bijaksana. Dengan adanya internet ya tadi generasi manapun sebenarnya bisa berkarya, bisa lebih cepat untuk branding diri, bisa cepat untuk berwirausaha dan lain sebagainya. Tapi ya negatifnya itu mungkin citra diri yang agak susah. Karena memang tadi perbandingan kita melihat di TikTok atau di Instagram itu membandingkan orang yang ya biasanya orang post di Instagram atau TikTok itu pencapaian ya, tidak lihat bagaimana nangisnya, begadangnya, dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk generasi Z yang hanya melihat dari pencapaian-pencapaian itu, akhirnya membandingkan citra dirinya. Akhirnya merasa, wah orang sudah pade, aku masih di sini-sini saja, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk interaksi sebenarnya menurut saya, setiap generasi itu tidak bisa kita bebankan bahwa, oh generasi ini kurang ajar, oh generasi ini tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena ya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah juga ya Mbak ya? Belum ada ya? Sudah ada penelitian ada ya, Mbak? sebenarnya. Memang ada dan secara mereka memang oke. Tapi mungkin mengapa mungkin menurut saya generasi Z bisa lebih ekspresif, bisa lebih mengatakan tidak apabila memang mereka tidak setuju dengan apa yang mereka dapatkan, itu mungkin itu tadi kebebasan berinternet yang mereka dapatkan dari kecil. Jadi informasi-informasi tentang tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang harusnya mereka dapatkan itu sudah dipegang dari mereka sejak kecil. Jadi ketika mereka menghadapi situasi dan merasa seharusnya tidak begini, seharusnya ini bukan tugas saya, mereka lebih berani karena mereka sudah tahu apa yang harusnya mereka dapatkan, apa yang harus mereka kerjakan. Tapi mungkin itu tadi sikap yang mungkin masih harus
masih harus dikembangkan. Oke. Tutur kata mungkin yang masih harus disesuaikan dengan lawan bicara. Tapi kayaknya kalau tentang masalah sikap dan tutur kata itu kita semua juga sedang belajar ya. Iya. Jadi ya itu tidak bisa kita bebankan ke generasi Z saja. Sejauh ini menurut saya. Oke, menarik sekali obrolan kita ya tentang bagaimana generasi Z dan juga bagaimana masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kita akan sambung lagi obrolan menarik ini tetap di podcast Buka Suara. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Oke, kembali lagi di podcast Buka Suara. Saatnya Anda buka mata, buka telinga karena kita di Buka Suara. Oke, balik lagi masih bareng Bayu dan juga Mas Adrian. Kita masih ngomongin tentang saya nggak bisa bilang sebuah fenomena, tapi ini memang revolusi mental untuk generasi Z untuk menyiapkan Indonesia Emas 2025 karena mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memimpin negara ini di 20 tahun ke depan gitu ya. Ya, mungkin setiap generasi akan ada masanya. Setiap masa akan ada generasinya. Nah, sekarang mungkin yang memimpin negara ini adalah boomer dan juga milenial, tapi mungkin ke depan ada generasi Z, belum lagi problem generasi Alpha yang sudah mulai bertumbuh. Nanti kita, ya mungkin setelah saya tidak ada di podcast ini, mungkin nanti ada generasi Z yang memimpin podcast ini, nanti berarti pasti generasi Alpha gitu ya. Tapi di off cam tadi kita ngomongin tentang ternyata ada sebuah penelitian ya tentang sikap dari generasi Z ini. Nah, ini mungkin Bayu bisa cerita nih, penelitian seperti apa nih yang ternyata ada gitu.
Oke. Jadi sebenarnya penelitian udah banyak ya berkaitan dengan semenjak munculnya Gen Z ini ya kan. Terutama itu yang kelihatan banget tuh setelah habis Covid. Gitu. Karena pada saat milenial agak tertatih-tatih menghadapi perubahan yang sangat cepat, revolusi pada saat itu, tapi Gen Z itu lebih cepat. Mereka menyesuaikan diri dengan situasi, terutama dengan digitalnya tadi gitu. Nah, dari situlah dimulai banyak penelitian-penelitian berkaitan dengan pola komunikasi pada Gen Z yang kemudian mereka lebih banyak menjadikan media sosial sebagai panutannya dan kemudian pada akhirnya ini memberikan dampak terhadap psikologis mereka. Jadi secara pola pikirnya, kemudian pola berperilaku, bahkan juga kayak kalau sekarang kan FOMO, apa-apa FOMO gitu kan. Bahkan sempat juga pas di beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu itu ada tren untuk harm self atau melukai diri sendiri ya kan. Betul. Dan itu mereka sambil live. Ya, Ada kejadian yang betul, seperti betul, itu. betul. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan kenapa ini bisa terjadi? Oh, ternyata karena mereka melihat bahwa ada orang yang melakukan seperti itu, kemudian mereka dapat exposure banyak, attention-nya banyak. Nah, jadi kan media sosial, ya kan pola komunikasi memang tidak secara ngomong kayak gini, tapi simbol-simbol yang muncul di komunikasi itu, ini yang mempengaruhi psikologis mereka, sehingga kemudian mempengaruhi struktur sosial di dalam masyarakat itu sendiri, gitu. Makanya sekarang kita tanya ke anak-anak itu kenapa mereka cita-citanya nggak ada lagi yang mau jadi pilot, dokter, atau apa. Mereka pengennya jadi konten kreator. Betul. Karena mereka melihat, oh waktu kita banyak di rumah, ya kan, saya bisa atur sendiri waktunya. Uangnya banyak, ya kan, terima endorse segala macam, dapat uang, dapat barang, dapat exposure, bisa makan gratis di mana-mana gitu. Tapi kan mereka tidak lihat tadi effortnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya udah banyak banget penelitian yang seperti itu, yang sejenis dengan itu, berkaitan dengan pola komunikasi digital, berkaitan dengan psikologis manusia pada era disrupsi digital ini, sama struktur sosial yang berubah di dalam era digital ini. Ya, berarti Mbak sepakat dong kalau saya bilang bahwa sebenarnya generasi Z ini jauh lebih kreatif gitu di era saat ini gitu ya, di mana mereka bisa meledak dengan ide-ide yang cemerlang, tapi sometimes ide-idenya kadang agak offside gitu. Iya, bukan agak offset. Offset itu karena kita berpijak pada pandangan kita sebagai milenial. Ya kan? Ya kan? Mereka menganggap itu hal yang biasa. Oh, ini adalah hal yang wajar kok dilakukan gitu. Tapi kan kita sebagai milenial dengan pakemnya yang beda, ini akan melihat ini kok aneh ya, kayak gitu. Karena kita sendiri nggak pernah terpikir seperti itu. Makanya mereka menjadi lebih, kalau kita melihatnya lebih kreatif. Dan tapi yang sebenarnya mereka tuh lebih berani. Lebih berani tadi yang disampaikan Adrian, lebih berani untuk menampilkan apa yang mereka suka, menunjukkan mana yang mereka nggak suka. Makanya kayak kita cerita tadi, kalau misalnya mereka nggak suka sama kerjaan ini, nggak cocok, ya udah mereka langsung cut. Kalau dulu kita milenial mikir-mikir, nanti gimana lagi dapat kerjaan, siapa lagi yang mau ngasih kerjaan. Mereka nggak takut sama itu. Ya kan, mereka tahu seperti apa. Mereka punya kemampuan kok, ini saya bisa analis data, saya bisa bikin konten. Kalau saya nggak kerja di sini, saya bisa kok sendiri. Gitu. Nah, ini over PD. Kadang-kadang kalau kita mikir over PD nih, ya kan? Atau oh ini self claimnya keren banget ya kayaknya, tapi mana sih ininya hasilnya gitu. Kadang-kadang kita milenial secara tidak langsung juga suka ngejudge kayak gitu. Nah, makanya tadi kayak mereka kita anggap kayak ini mereka terlalu berlebihan deh, ya kan? Terlalu ekspresif gitu. Tapi memang seperti itulah mereka gitu. Karena kalau mereka nggak seperti itu, mereka nggak dilirik orang. Mereka nggak akan dilihat orang kemampuannya. Sehebat apapun dia, kalau nggak muncul di media sosial, nggak akan dilihat orang. Gitu. Jadi hidupnya mereka tuh memang di situ. Menarik sekali ya. Bagaimana seorang generasi Z itu impact-nya memang sangat besar sekarang, apalagi untuk dunia pekerjaan ya. Apalagi sekarang dunia sudah ke arah digital semua. Yang awalnya ya seperti RRI yang dulunya konvensional hanya audio saja, sekarang orang bisa melihat visualnya, orang bisa melihat konten-kontennya, dan itu semua ya berawal dari semuanya karena ada konten yang dibuat oleh generasi Z yang ada sekarang. Nah, kalau Mas Adrian, ini kan sebagai seorang yang pernah melakukan pertukaran pelajar gitu, melihat perbedaan kultur antara India, Indonesia gitu. Nah, apa poin mungkin yang bisa, ya kalau kita lihat India, mungkin orang banyak lihat, kalau lihat di internet, kayaknya yang jelek-jelek aja yang tampil. Padahal sebenarnya di India tuh banyak sesuatu yang bagus yang bisa pelajari. Nah, mungkin bisa cerita dikit nih, yang sekarang tersaji di sosial media, dengan realita yang Mas Adrian lihat itu seperti apa sih kalau kita ngomongin tentang pengalaman pertukaran pelajar di India? Oke, jadi kalau kita lihat di sosial media itu ya, seperti Bang Diki tadi bilang ya Bang, itu biasanya yang
menarik viewers banyak ya. Jadi makanan-makanan yang diolah dengan tangan langsung dan lain sebagainya. Saya tidak bisa mengatakan itu tidak ada, pasti ada di sana. Tapi juga pilihan makanan-makanan yang seperti yang kita dapatkan di Indonesia juga banyak sebenarnya. Tapi kalau balik dengan apa yang saya dapatkan, jadi selain tadi saya diajak tadi saya bilang bahwa salah satu tempat yang terkering di sana dan akhirnya bisa subur dan akhirnya bermanfaat bagi masyarakat sekitar juga itu di tujuan pertama kami itu kota Hyderabad itu salah satu pusat kota teknologi yang ada di India, termasuk salah satu yang di Asia. Jadi memang pada saat itu mereka lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan sumber daya manusianya untuk akhirnya bisa berdampak untuk penggunaan teknologi di sana. Dan julukan Hyderabad itu Cyberabad di sana, Pak. Jadi memang teknologi dikembangkan di sana pusatnya, sedang pesat-pesatnya. Jadi kalau memang Hyderabad itu tempat teknologi, biasanya kalau kita nonton Bollywood itu di Mumbai. Nah, dan fakta unik mungkin bagi kita yang suka film itu mungkin kita tahu bahwa film yang terkenal biasanya Hollywood ya Bang ya. Yang itu katanya pusatnya di Amerika. Tapi sebenarnya produksi film terbanyak di dunia itu sebenarnya di India. Jadi Bollywood itu ya produksi filmnya paling banyak setiap tahunnya. Kuantitas film yang dihasilkan di sana itu paling banyak. Dan biasanya memang kalau di India itu kalau tidak memang udah lulus tidak mengejar pendidikan, biasanya memang ke teknologi atau matematika dan sebagainya. Biasanya pemudanya itu setelah lulus SMA itu ke Mumbai, berantau, mencoba jadi entertainer dan lain sebagainya. Ya, jadi memang apa ya yang saya dapatkan di sana itu sesuai dengan ekspektasi sebenarnya. Kalau kita sering lihat di sosial media, ya memang seperti itu. Tapi yang baiknya, yang banyaknya, yang bisa didapatkan juga banyak. Seperti kami kemarin pergi ke sekolah bisnis di India, itu sekolah bisnisnya menggunakan sistem dari Eropa. Jadi memang mereka memfokuskan untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk mahasiswa di sana, yang akhirnya juga memang lulusannya akhirnya bisa akhirnya berwirausaha dan lain sebagainya, akhirnya membantu juga perekonomian di India. Dan juga sekolah bisnis itu setahu saya salah satu dari 50 besar sekolah bisnis terbaik di dunia. Menarik. Ya, faktanya juga bahwa sebenarnya melihat India dari sosial media, tapi tanpa disadari itu para CEO dan bos-bosnya raksasa teknologi kayak Microsoft sebenarnya orang India semua ya kan. Nah, ini ngomongin tentang pendidikan juga menarik ya. Kalau menurut Mbak Ayu sendiri ya, dengan pola pendidikan Indonesia yang sekarang, kalau kita berbicara tentang revolusi mental dan Indonesia Emas 2025, menurut Mbak selaku akademisi juga, itu gimana? Apakah sudah menunjang nih pola asuh, pola didik kita sekarang untuk target kita menjadi Indonesia Emas 2045? Jadi sebenarnya kalau untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 itu nggak bisa satu-satu ya yang kerja, semuanya harus secara holistik gitu kan, mulai dari pendidik, ya kan, akademisinya, dari keluarganya juga iya, dari lingkungan sekitar pun juga gitu. Tapi kalau dari segi pendidikan, dengan berbagai kebijakan dan berbagai regulasi di kementerian sekarang itu sebenarnya sudah sangat menunjang secara regulasi. Ya kan, kayak misalnya sekarang saya sebagai Kasubag MPKM, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini untuk mendorong mahasiswa itu untuk berkegiatan di luar kampus. Supaya mereka bisa mendapatkan pengalaman nyata di luar sana, sehingga pada saat lulus mereka sudah langsung siap menghadapi dunia yang antah berantah ini ya kan. Jadi kayak misalnya di MPKM ini ada 9 bentuk, ada salah satunya itu MSIB, magang bersertifikat, kemudian pertukaran mahasiswa juga sama yang ada internasional, ada juga yang nasional. Kemarin juga kami sudah menerima banyak, ada yang 100 orang dari berbagai kampus Indonesia ke UMB, di Uni pun juga demikian. Nah, jadi kalau secara regulasi atau secara program, sebenarnya itu sudah sangat menunjang untuk membangun mental mereka dalam menyambut Indonesia Emas tadi. Karena mereka yang keluar daerah, itu biasanya mereka akan lebih terbuka pemikirannya ya kan Adrian ya. Cakrawala berpikir ya kalau bahasa ini ya. Cakrawala berpikir mereka, bagaimana mereka melihat sesuatu yang selama ini tidak ada di lingkungannya. Ya tiba-tiba anak Jaksel misalnya datang ke Bengkulu, Jaksel dengan hingar-bingar dunia yang wah semua ada asal ada duitnya kayak. Tiba-tiba datang ke Bengkulu yang kok anyep ya kayak. Kok anyep ya kayak jam 10 udah sepi ya Bu gitu. Kita mau nongkrong di coffee shop yang di mana ini yang masih buka 24 jam. Ya nggak ada gue bilang kan. Nah tapi pada saat itu mereka, oh ternyata
ada ya di Indonesia tuh yang masih kayak gini. Iya. Sama kayak mahasiswa kami yang juga berangkat ke Papua ya, ke Papua seperti itu juga. Oh ternyata di Papua, wah kalau dalam pikiran mereka kan agak menegangkan. Iya. Ternyata enggak kok, asik. Gitu. Hmm. Ada juga yang berangkat ke Taiwan segala macam. Mereka punya pemikiran yang, oh ternyata tuh kayak gini. Bu saya nanti mau lagi dong ikut kegiatan program-program. Karena kan mereka diperbolehkan ikut 2 program berbeda. Iya. Ya. Jadi 1 semester ini mereka boleh misalnya ikut pertukaran mahasiswa, 1 semester berikutnya boleh ikut magang bersertifikat atau yang lainnya. Nah jadi mereka tuh pengen, karena mereka udah ngerasain enaknya ngelihat dunia luar tuh kayak gini ya. Iya. Saya punya teman yang lebih banyak, saya punya pengalaman yang juga tidak didapatkan oleh teman-teman yang lain kayak gitu loh. Nah, ini sudah sangat siap dan mereka juga punya kesiapan secara mental untuk menghadapi sesuatu yang berbeda dari yang selama ini mereka Iya. hadapi gitu loh. Oh, ternyata nggak semuanya tuh ideal Betul. seperti ini gitu loh. Ternyata ada permasalahan-permasalahan. Jadi gimana? Dan mereka juga kan dituntut untuk membuat suatu program. Misalnya pas di sini ada pengabdian masyarakat deh. Ya kan? Nah, apa yang coba mau kalian bikin? Jadi ya tadi yang kita nggak kepikiran ternyata kepikiran di mereka gitu. Wah, ya nih kayaknya di Bengkulu belum ada yang kayak gini. Iya. Udah kita coba bikin deh. Ya kan kita coba hubungkan segala macam dengan berbagai pihak, jalan programnya gitu. Nah, jadi mereka ternyata sudah mampu dan mereka juga kalau memang yang kita bisa arahin, kita bisa dampingi, kan kita nggak bisa ngelepas begitu aja. Itu mereka akan bisa berjalan memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Nah, tapi kadang-kadang kan harapan kita dengan harapan mereka itu berbeda. Berbeda, benar. Nah, ini yang kita memang harus banyak-banyak berkomunikasi. Komunikasinya juga sudah tidak bisa seperti dulu, tapi pendekatan komunikasinya tuh akan lebih lebih santai, harus lebih santai. Betul. Ini nggak bisa nih pakai sistem militer Iya, zaman nggak bisa. dulu nih kayak Berontak generasi Z. semua Betul, mereka. Betul. Mereka Langsung lebih mereka- smooth masuknya. Betul, jadi harus kayak kita ngobrol lah. Iya, Ini gimana kayak ya? teman ya. Bener-bener harus pendekatannya kayak gitu. Iya, betul. Bersyukur kalau misalnya kita bisa pendekatan personal misalnya kan, karena kan kalau sebenarnya kalau di kelas kan ada banyak sekali problem ya yang dihadapi oleh mereka. Nah itu kita bisa gali gitu. Nah jadi kita lihat sebenarnya anak ini punya potensi, tapi apa ya yang jadi kendala? Gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya dia tuh tidak sepintar yang lain, tapi dia punya kemauan. Nah ini kan juga harus kita dampingi kayak gitu loh. Jadi kayak Oke. gitu. Oke, ini kita punya pertanyaan dari audiens ya untuk segmen ini. Nah, siapa yang ingin bertanya silakan. Halo Mas Dika. Oke. Mungkin aku juga ngikutin ya Gen Z, Gen-Zian ini, dan juga banyak banget sebenarnya hal-hal yang ngarahnya ke negatif tapi sebenarnya ada positifnya juga. Tapi sebenarnya kan kita taunya akhirnya ini terbagi 2 ya, ada positif ada negatifnya juga. Yang memang ada challenge-nya tersendiri dan mungkin ini banyak banget yang harus kita siapin nih akhirnya, karena Indonesia juga punya cita-cita yang gede nih di 2024 ya. Indonesia emas gitu loh. Dan sebenarnya apa sih mentality ataupun habit atau mungkin kebiasaan deh yang akhirnya perlu nih Gen Z revolusikan untuk kita sama-sama nyiptain Indonesia emas di 2045 gitu. Oke. Menarik ya. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Revolusi apa yang harus dilakukan seorang Gen Z untuk mental mereka, mempersiapkan diri mereka dengan panutan mereka yang selalu mereka lihat adalah sosial media gitu. Gimana, Mbak? Oke. Yang harus mereka persiapkan yang pertama adalah skill ya. Oke. Kan. Jadi untuk selalu mengembangkan diri karena dunia berjalan begitu cepat sekarang. Mereka udah ikut perkembangan hari ini aja, mereka udah ketinggalan banyak. Ya kan? Kalau mereka masih mau skill ini, ya berkaitan skill, itu nggak hanya bisa menunggu dari dosen, dari guru. Jadi mereka harus mencari sendiri. Jadi secara mandiri mereka harus mencari tahu. Jadi yang harus dikembangkan itu adalah skillnya, tapi skillnya juga berkaitan dengan kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Ya. Jadi memang tapi nggak bisa sendiri juga, tetap harus kita yang mengarahkan juga kayak gitu lah. Syukur-syukur memang mereka mau dengan sendirinya gitu lah kan. Nah kemudian tanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka pilih. Tanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka tentukan dalam kehidupan mereka. Saya mau memilih ini. Harusnya kita juga bantu mereka tanya, kamu sudah siap tidak dengan tanggung jawabnya, dengan konsekuensinya seperti apa, ya kan? Nah kemudian mungkin empati sih. Kalau sekarang memang sebenarnya Gen Z ini mereka kan lebih melek terhadap semua informasi, karena informasinya memang berdatangan terus, tanpa dicari pun kadang mereka datang dengan sendirinya, gitu kan? Jadi bagaimana kemudian mereka bisa lebih berempati terhadap orang-orang di sekitar mereka.
kadang-kadang di media sosial mereka ngeliat, wah ada gempa di luar negeri misalnya kan, atau ada gempa di mana, mereka berempati di situ, mereka mau nolong, mereka mau berdonasi, tapi untuk orang yang di sekitar mereka sih mereka nggak peduli. Nah jadi mungkin lebih empatinya tuh ke orang yang ada di sekitar mereka dulu deh, kayak gitu. Jadi baru nanti kita berkembang yang lebih jauh gitu. Karena kalau secara tindakan mereka sudah bertindak banyak, gitu, sudah berbuat banyak. Dan kemudian apa lagi ya yang bisa kita coba ya sampaikan untuk mereka, ya tadi bahwa kita harus melihat kita hari ini siapa, tapi nantinya kita mau jadi apa. Jadi itu dalam menuju menjadi apanya itu kan banyak yang harus kita siapkan. Nah itu yang juga teman-teman kita tidak bisa mendikte. Gen Z itu nggak bisa didikte, ya kan? Kamu harus kayak gini, kamu harus pilih ini. Mantul Mereka, iya, kita nggak bisa kayak gitu. Paling kita bisa coba mengingatkan kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu pilih. Kamu harus siap dengan segala konsekuensinya dan kemudian kamu juga harus selalu menumbuhkan empatimu. Karena bisa jadi nanti untuk mencapai tujuanmu, ternyata kamu harus menjatuhkan orang lain. Coba deh kamu pikir lagi, ini baik atau enggak. Kalau yang dari sesi seperti itu. Mungkin terakhir dari Mas Adrian, kira-kira apa nih yang mungkin generasi Z bisa persiapkan untuk 2045 seperti pertanyaan audiens kita tadi? Kalau dari tadi Mbak Ayu sudah jelaskan tentang perspektif apa yang harus dilakukan Gen Z mungkin ya Mbak ya, agar Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud. Kalau saya mungkin agak sedikit dari pandangan sistem yang ada Mas Bang. Jadi kalau kita bisa katakan 20 tahun itu waktu yang lama untuk seseorang untuk mencapai cita-citanya atau impiannya. Tapi untuk mengubah satu negara berkembang jadi negara maju 20 tahun itu waktu yang sebentar. Betul. Dan menurut saya kita membebankan tanggung jawab besar ini cuma kepada generasi Z untuk mengubah Indonesia ke negara maju di 20 tahun itu mustahil. Ya. Jadi memang harus ada sistem yang saat ini generasi-generasi milenial, boomer di atasnya yang sudah membuat sistem itu agar memang bisa mendukung Gen Z ini bisa mencapai Indonesia Emas di 2045 itu. Kita bisa lihat bahwa pendidikan masih tidak merata, ekonomi masih tidak merata. Kalau pendidikan tidak merata, yang di kota dan di desa tidak mendapatkan kesempatan untuk menyiapkan pendidikan yang sama, ya generasi emas 2045 tadi bisa jadi generasi cepat, seperti katakan Mbak Ayu. Dan kalau memang ekonomi juga tidak merata, bagaimana orang tua yang tidak punya penghasilan tetap bisa membelikan fasilitas pendidikan yang baik, bisa beli makanan yang bergizi untuk menunjang anaknya menggapai cita-citanya. Jadi memang sistem yang saat ini bisa dibilang mungkin semakin membaik, tapi untuk mengejar 2045 itu kayaknya harus buru-buru untuk diperbaiki lebih baik lagi. Jadi memang tadi pemerataan ekonomi, pendidikan itu menurut saya faktor yang lebih penting daripada kita membebankan ke Gen Z untuk mengubah Indonesia menjadi Indonesia Emas di 2045. Di stakeholder yang ada, kebijakan-kebijakan yang memang mendukung, itu sangat diperlukan saat ini untuk cita-cita besar itu dapat terwujud oleh semua generasi. Oke, itu dia closing statement yang sangat menarik ya dari Mas Adrian. Dan sekali lagi, sayang sekali memang waktu yang membatasi obrolan ini, padahal mungkin kita bisa lebih lama ngobrol, tapi mungkin di lain kesempatan nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bayu dan juga Mas Adrian. Thank you for coming ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi di obrolan-obrolan menarik berikutnya. Akhir kata saya Andika Nugraha untuk podcast Buka Suara di kesempatan kali ini. Pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast Buka Suara berikutnya.